Bab 91, Monster. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Ledakan, Chen Xiaofeng melangkah maju saat kekuatan esensi sejatinya yang melonjak menyapu. Tingkat ke-9 dari alam esensi sejati. Dia telah mencapai alam seperti itu di usia yang begitu muda. Tidak heran dia adalah seorang jenius dari Sekte Qingyun. Tetua pertama dari Sekte Huoli membelai jenggotnya dan berkomentar sambil tersenyum. Sayang sekali, lawannya bahkan lebih kuat. Melihat ini, Tetua Sekte Sensan menanggapi dengan senyuman. Ledakan, kekuatan yang bahkan lebih kuat menyapu, dan gumpalan kekuatan spiritual ungu membubung ke langit. Apa, alam roh ungu? Ketika Chen Xiaofeng melihat ini, ekspresinya berubah. Dia tidak menyangka orang ini mencapai alam roh ungu selangkah lebih maju darinya. Selain para kultivator Sekte Sensan, mata para kultivator Sekte Huoli dan Qingyun menunjukkan keterkejutan mereka. Alam roh ungu tingkat pertama. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia masih seorang kultivator alam roh ungu sejati. Kapan terakhir kali seorang kultivator alam roh ungu muncul dalam kompetisi antara tiga sekte besar? Sudah lama sekali sejak itu terjadi. Namun, mereka sekarang tahu betul bahwa Chen Xiaofeng pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Bakat mereka seimbang. Namun, kesenjangan antara alam roh ungu dan alam esensi sejati seperti jurang alami. Bagaimana dia bisa mengatasinya? Kamu tidak bisa menang. Menyerahlah. Murid tertua dari Sekte Sensan memandang Chen Xiaofeng dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menganggap Chen Xiaofeng sebagai lawannya. Orang ini sangat sombong. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan pihak lain, mereka merasa itu wajar. Bahkan jika pihak lain belum mencapai alam roh ungu, bahkan jika dia hanya berada di alam esensi sejati tingkat ke-10, Chen Xiaofeng tetap tidak akan mampu mengalahkannya. Ayo bertarung dan cari tahu. Melihat ini, Chen Xiaofeng menggertakkan giginya. Harga dirinya tidak akan membiarkannya mengakui kekalahan. Detik berikutnya, pedang panjang di tangannya melepaskan ki pedang yang menyilaukan saat menebas ke arah murid tertua dari Sekte Sensan. Sebagai murid tertua Sekte Qingyun, bagaimana mungkin dia kalah tanpa perlawanan? Bahkan jika dia kalah pada akhirnya, dia harus melindungi martabat Sekte Qingyun dengan segala cara. Bagaimana seekor semut bisa menggoyang pohon? Melihat ini, murid tertua Sekte Sensan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan gumpalan kekuatan spiritual ungu menyapu keluar. Beberapa saat kemudian, kelima jarinya membentuk kepalan, dan kepalan ungu tiba-tiba muncul dan terbang ke arah Chen Xiaofeng. Seorang ahli alam roh ungu sangat menakutkan. Hanya dengan satu pukulan, dia melukai Chen Xiaofeng dengan parah, menghantamnya ke dalam susunan pertahanan. Ledakan, puff, tangan Chen Xiaofeng, yang memegang pedang panjang, bergetar tanpa sadar. Aliran darah mengalir dari telapak tangannya, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Hanya dengan satu pukulan, dia telah dikalahkan. Terlebih lagi, lawannya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, pukulan ini bisa membunuhnya. Memikirkan hal ini, Chen Xiaofeng menunjukkan ekspresi sedih. Setengah bulan yang lalu, ketika dia bertarung melawan Li Qingyan, ini juga terjadi. Dia hampir mati karena tebasan badai anginnya. Sekarang, dia juga hampir dibunuh oleh murid tertua Sekte Sensan. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak monster? Mengapa aku tidak bisa mengimbangi mereka? Meskipun kejam, ini kenyataan. Murid tertua Sekte Sensan menatap Chen Xiaofeng dengan acuh tak acuh. Meskipun tidak ada sarkasme dalam kata-katanya, matanya penuh dengan penghinaan. Hehe, kekuatanmu memang mengerikan, tetapi kamu mungkin tidak dapat memenangkan kompetisi. Chen Xiaofeng menggunakan pedang panjang di tangannya untuk menopang dirinya sendiri saat dia bangkit dari tanah dengan susah payah. Dia berdiri dan menyeka darah dari bibir bawahnya. Apakah karena Li Qingyan itu? Melihat ini, murid tertua Sekte Sensan mengangkat alisnya sedikit dan kemudian tersenyum. Bahkan jika kekuatan Li Qingyan seperti yang kamu katakan, bahkan jika dia mampu melepaskan kekuatan seorang kultivator alam roh ungu, dia masih bukan seorang kultivator alam roh ungu yang sebenarnya. Apakah kamu pikir dia benar-benar akan dapat mengalahkanku? Kekuatan alam roh ungu bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Hanya setelah kamu benar-benar memasuki alam roh ungu, kamu akan benar-benar memahaminya. Murid tertua Sekte Sensan tersenyum tipis.
Dia pertama-tama menatap Chen Xiaofeng, lalu tatapannya jatuh pada banyak kultivator Sekte Qingyun. Dia tentu tahu bahwa jurus yang digunakan Li Qingyan dalam kompetisi Sekte Qingyun sudah memiliki kekuatan kultivator alam roh ungu. Namun, itu bukan kekuatannya sendiri. Pada akhirnya, itu hanya satu serangan. Dia adalah kultivator alam roh ungu tingkat pertama sejati. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam esensi sejati bisa dibandingkan dengannya? Bahkan serangan biasa pun mengandung kekuatan spiritual ungu yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat teknik bela diri Li Qingyan, itu tidak dapat digunakan terus-menerus, bukan? Melihat ini, Chen Xiaofeng terdiam. Pihak lain memang seorang kultivator alam roh ungu tingkat pertama sejati. Meskipun serangan Li Qingyan mungkin akan melukainya, terlalu sulit baginya untuk mengalahkan orang ini. Aku punya keinginan yang tak terlukiskan untuk melihat kakak senior Li Qingyan menebasnya dengan pedangnya. Tepat sekali, orang ini minta dipukuli. Lihat ekspresinya yang arogan. Aku benar-benar ingin menamparnya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Bagaimanapun, pihak lain hanya mengatakan sebuah fakta. Meskipun kakak senior Li Qingyan dapat melepaskan kekuatan seorang kultivator alam roh ungu untuk sementara, dia hanyalah seorang kultivator alam esensi sejati pada akhirnya. Benar sekali, kesenjangan antara alam roh ungu dan alam esensi sejati seperti jurang alami. Terlalu sulit untuk diseberangi. Aku benar-benar tidak tahan dengan kesombongan orang ini. Apa yang bisa dibanggakan? Bukankah itu hanya alam roh ungu tingkat pertama? Bisakah bakatnya dibandingkan dengan tetua Ye Xuan? Hehe, di seluruh dinasti Qian Agung, jenius mana yang dapat dibandingkan dengan tetua Ye Xuan? Dia baru mencapai alam roh ungu tingkat pertama di usia 19 tahun. Bukankah itu memalukan? Tetua Ye Xuan mencapai alam formasi inti di usia 20 tahun. Benar sekali, berdasarkan pencapaian orang ini, dia bahkan tidak layak untuk membawa sepatu tetua Ye Xuan. Dari segi kekuatan, mungkin orang ini saat ini yang terkuat, tetapi dari segi bakat dan usia, murid tetua Ye Xuan pasti mengalahkanmu. Oke. Meskipun mereka hanya kultivator alam esensi sejati, itu karena mereka lebih muda darimu. Benar sekali, jika mereka seusiamu, kakak senior Yue dan kakak senior Li Qingyan pasti akan menghancurkanmu. Pada saat ini, banyak kultivator Sekte Qingyun berdebat dengan marah. Orang ini terlalu sombong. Meskipun tidak ada ejekan di permukaan, penghinaan yang terkandung dalam kata-kata dan ekspresinya sangat jelas. Kalau bukan karena fakta bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka akan berlari ke panggung untuk menamparnya. Ketika murid tertua Sekte Sensan mendengar kata-kata mereka, wajahnya berubah ungu. Dia tidak menyangka murid-murid Sekte Qingyun begitu kejam dengan kata-kata mereka. Pada usia 19 tahun, dia telah mencapai tingkat pertama alam roh ungu. Dia sudah menjadi seorang jenius super di dinasti Qian Agung. Selama tidak ada yang tak terduga terjadi, dia pasti akan dapat maju ke alam formasi inti di masa depan. Bahkan dia yang sekarang, setelah mengungkapkan identitas dan kekuatannya, akan dapat membangkitkan rasa kagum dan hormat, terutama di kota-kota dan sekte-sekte yang lebih biasa, di mana mereka akan memperlakukannya seperti leluhur mereka dan memujanya. Namun, di mata kelompok kultivator dari Sekte Qingyun ini, dia adalah orang yang tidak berharga. Lebih jauh lagi, dia tidak bisa membantah kata-kata mereka. Ye Xuan, orang ini, terlalu mengerikan. Ye Xuan adalah eksistensi mengerikan yang menekan semua kultivator jenius dari dinasti Qian besar. Selain itu, di mata para kultivator Sekte Qingyun, tampaknya murid-murid Ye Xuan bahkan lebih mengerikan daripada dia. Yang satu telah mencapai tingkat ke-6 dari alam esensi sejati sebelum dia berusia 15 tahun, dan yang lainnya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam esensi sejati sebelum usia 18 tahun. Sebagai perbandingan, dia baru menjadi kultivator alam transformasi Qi pada usia 14 tahun. Jadi sepertinya aku tidak sekejam yang lain. Bab 92, Satu Serangan Pedang. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Namun, meskipun dia bisa mengakui bahwa dia lebih rendah dari Ye Xuan, dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia lebih rendah dari murid-muridnya. Tidak peduli seberapa hebat bakat murid-murid Ye Xuan, paling tidak, mereka saat ini lebih rendah dariku. Tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Nanti, aku akan mengalahkan mereka satu persatu. Pada saat itu, aku akan melihat apa yang dikatakan murid-murid Sekte Qingyun ini.
Murid tertua dari Sekte Gunung Ilahi hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Baru kemudian ekspresinya berubah menjadi lebih baik. Namun, sekarang pertarungannya telah berakhir, dia harus menunggu sampai babak eliminasi kedua kompetisi untuk melihat apakah dia akan menghadapi Yue atau Li Qingyan. Selama periode ini, Yue dan Li Qingyan juga menyambut lawan mereka. Tatapan semua orang tertuju pada dua wanita cantik itu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Ketika kedua wanita itu mengalahkan lawan mereka hanya dengan satu tebasan pedang, banyak murid Sekte Qingyun yang melompat kegirangan. Kakak senior Li, kakak senior Li, kakak senior Yue, kakak senior Yue. Pada saat ini, teriakan orang banyak bergema di seluruh Gunung Qingyun. Kekuatan mereka memang hebat. Aku tidak menyangka cerita para murid Sekte Qingyun itu benar. Para kultivator Sekte Huoli dan Sensan terkejut ketika mereka melihat ini. Yue dan Li Qingyan sama kuatnya dengan rumor yang beredar. Selain itu, lawan kedua gadis itu terlalu lemah, jadi mereka bahkan belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, tingkat kultivasi sebenarnya dari kedua gadis ini masih belum diketahui. Ini benar-benar aneh. Teknik rahasia macam apa yang mereka gunakan? Mengapa itu bisa menghalangi penyelidikan indera spiritual kita? Melihat ini, para tetua di antara hadirin mengerutkan kening. Sampai sekarang, mereka masih belum bisa mengetahui tingkat kultivasi Li Qingyan dan Yue. Biasanya, para kultivator memang bisa menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan kultivasi mereka. Namun, selama pertempuran, begitu mereka mulai menyalurkan kekuatan spiritual mereka untuk menggunakan teknik bela diri, mereka tidak akan bisa lagi menyembunyikan kultivasi mereka. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa indera spiritual mereka masih tidak dapat merasakan tingkat kultivasi Yue dan Li Qingyan saat mereka melawan lawan mereka. Dengan kata lain, kecuali kedua wanita itu mengambil inisiatif untuk mengekspos tingkat kultivasi mereka secara sukarela, tidak seorang pun akan dapat mengetahui tingkat kekuatan mereka. Tampaknya Yesuan telah memberikan teknik rahasia tingkat tinggi kepada kedua wanita ini. Kedua gadis ini benar-benar sangat beruntung bisa bertemu dengan guru yang baik seperti Yesuan. Untuk sesaat, para tetua dari Sekte Huoli dan Sensan semuanya menunjukkan ekspresi iri. Teknik rahasia yang dapat menyembunyikan kultivasi seseorang sudah sangat langka, apalagi teknik rahasia yang dapat menyembunyikan kultivasi seseorang saat bertarung. Dengan ini, kecuali mereka secara sukarela mengungkapkan kekuatan mereka, musuh mereka tidak akan pernah bisa mengetahui tingkat kekuatan mereka. Ini benar-benar keuntungan yang kuat untuk dimiliki di dunia kultivasi. Terlebih lagi, jika para tetua ini bertanya pada diri mereka sendiri, jika mereka memiliki teknik rahasia seperti itu, apakah mereka bersedia mengajarkannya kepada murid-murid mereka? Tidak, paling tidak, mereka harus menetapkan banyak ujian agar murid-murid mereka lulus dan mendapatkan kepercayaan mereka sebelum mempertimbangkan apakah akan mengajarkan teknik tersebut kepada mereka atau tidak. Apakah Yesuan tidak menghargai teknik rahasia ini, atau apakah dia sangat mempercayai kedua gadis ini? Yue dan Li Qingyan tidak tahu apa yang dipikirkan para tetua, tetapi bahkan jika mereka tahu, mereka hanya akan tersenyum. Apakah teknik rahasia ini sehebat itu? Guru mereka telah mengajarkan mereka jauh lebih dari ini. Terlebih lagi, setiap hal yang diajarkan atau diberikannya kepada mereka sangatlah berharga. Bagaimana mungkin para tetua ini membayangkan hal seperti itu? Kebaikan hati guru mereka akan selamanya tersembunyi di dalam hati mereka. Terlebih lagi, Yue dan Li Qingyan tahu betul bahwa meskipun mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba, mereka mungkin tidak akan mampu membalas kebaikan guru mereka. Waktu berlalu dengan lambat. Dengan sangat cepat, persaingan antara tiga sekte besar mencapai tahap krusial. Terlebih lagi, setiap pertandingan yang diikuti Yue dan Li Qingyan membuat para penonton merasa semakin terkejut. Mata mereka tampaknya telah terbelalak karena terkejut. Tidak peduli lawan macam apa yang mereka hadapi, mereka semua dikalahkan dengan satu pukulan. Tingkat ke-6 dari alam esensi sejati, satu serangan pedang. Tingkat ke-7 dari alam esensi sejati, satu serangan pedang. Bahkan murid tertua dari Sekte Huoli, seorang ahli yang telah mencapai tingkat ke-10 dari alam esensi sejati, juga langsung dikalahkan oleh satu serangan pedang Yue. Ketika semua orang melihat adegan ini terungkap, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apa artinya bisa mengalahkan ahli alam esensi sejati tingkat ke-10 dengan satu serangan pedang? Itu berarti kekuatan Yue sudah mencapai alam roh ungu.
Apakah Anda yakin bahwa dia hanya berada di alam esensi sejati tingkat ke-6 sebelumnya? Bisakah seorang kultivator alam esensi sejati tingkat ke-6 melakukan ini? Tiba-tiba, banyak kultivator memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Pada saat ini, kompetisi telah mencapai semifinal teratas. Li Qingyan berhadapan dengan murid tertua dari Sekte Sensan. Ledakan, murid tertua dari Sekte Sensan menatap Li Qingyan dengan penuh arti, dan aura alam roh ungunya menampakkan dirinya. Ledakan, Li Qingyan juga tidak memilih untuk terus menyembunyikan kultivasinya. Pedang panjang di tangannya bergetar, dan kekuatan mengerikan dari kultivasi alam roh ungu tingkat kedua miliknya tersapu keluar. Selain itu, fisik roh ganda dalam tubuh Li Qingyan juga meledak dengan kekuatan. Salah satu matanya berwarna merah menyala, dan yang lainnya berwarna hijau terang. Alam roh ungu, dan itu juga alam roh ungu tingkat kedua. Ketika tetua pertama dari Sekte Sensan melihat pemandangan ini, dia berdiri dengan wajah penuh keterkejutan, dan matanya terpaku pada Li Qingyan. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga berada di samping diri mereka sendiri dalam keterkejutan dan ketidakpercayaan. Para tetua dari Sekte Sensan tercengang, begitu pula para tetua dari Sekte Huoli. Pemimpin sekte dari Sekte Qingyun dan mulut para tetua lainnya terbuka lebar, dan mereka ketakutan. Alam roh ungu tingkat kedua, di usianya yang ke-18. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya dia berada di alam roh sejati tingkat ke-9? Ekspresi Chen Xiaofeng berubah drastis. Dia berdiri di tempat seolah-olah dia telah disambar petir. Ketika murid tertua dari Sekte Sensan melihat ini, ekspresinya juga berubah drastis. Bukankah informasi itu mengatakan bahwa wanita ini hanya berada di alam roh sejati tingkat ke-9? Apa yang terjadi dengan kultivasi alam roh ungu tingkat kedua miliknya saat ini? Dia telah menerobos ke alam roh ungu di usianya yang ke-17. Kapan menjadi begitu mudah untuk mencapai alam roh ungu? Saat itu, aku harus menggunakan semua kekuatanku untuk menerobos ke alam roh ungu. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar di antara kita? Meskipun hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, kekuatan spiritual ungu di tubuhnya masih tersapu. Alasan untuk ini tidak lain adalah karena pertarungan telah dimulai. Cincin penyimpanan di tangannya bersinar dengan cahaya, dan pedang yang sangat tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Berhadapan dengan seorang kultivator alam roh ungu tingkat 2 yang kuat, ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya jika ia berharap untuk merebut kemenangan dari kekalahan. Wus, murid tertua dari Sekte Sensan itu secepat kilat. Pedang tajamnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual ungu yang mengerikan. Aura alam roh ungu yang meletus darinya membuat hati semua orang bergetar. Apakah ini kekuatan sejati seorang kultivator alam roh ungu? Orang ini mungkin bahkan belum menggunakan 1/10 dari kekuatannya saat dia mengalahkan Chen Xiaofeng sebelumnya. Bab 93, Kedatangan Pemimpin Sekte Suanyin. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Namun, beberapa saat kemudian, ekspresi terkejut di wajah semua orang membeku. Ledakan, ketika pedang tajam itu bersinar terang, warna merah menyala di mata kanan Li Qingyan, dan warna hijau cerah di mata kirinya, tiba-tiba berubah tempat. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya sedikit. Ekspresi di wajah murid tertua Sekte Sensan berubah drastis, seolah-olah dia telah disambar petir. Retakan muncul di pedang di tangannya, dan dia terlempar seperti bola meriam menuju formasi susunan pertahanan. Sama seperti Chen Xiaofeng, tubuh murid tertua Sekte Sensan menabrak panggung, menciptakan lubang yang dalam. Murid tertua Sekte Sensan mencoba memanjat dengan susah payah, tetapi dia merasakan kekuatan yang sangat dahsyat mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ya Tuhan, dia benar-benar memukulnya dengan satu serangan pedang. Betapapun mengerikannya seorang ahli alam roh ungu tingkat kedua, dia seharusnya tidak dapat mengalahkan ahli alam roh ungu tingkat pertama dalam satu serangan, kan? Mungkinkah kekuatan kakak senior Li telah melampaui alam roh ungu tingkat kedua? Semua orang menatapnya dengan tatapan penuh keterkejutan. Dari awal hingga akhir, Li Qingyan tetap tidak bergerak, kecuali satu serangan pedang itu. Jelas bahwa dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Seorang monster, dia adalah monster yang sebanding dengan Ye Xuan. Pertempuran ini telah dimenangkan oleh Li Qingyan dari Sekte Qingyun. Setelah pembawa acara mengumumkan pemenangnya, semua orang kembali sadar. Arena itu dipenuhi dengan teriakan dan jeritan.
Penggemar yang tak terhitung jumlahnya meneriakkan nama Li Qingyan dengan wajah memerah. Kita menang, kakak senior Li Qingyan terlalu keren. Dia benar-benar mengalahkan pria sombong itu dalam sekejap. Namun, ketika kegembiraan semua orang mencapai puncaknya, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Hehe, sekte Qingyunmu cukup ramai. Meskipun suaranya tidak keras, semua orang mendengar kata-kata itu dengan sangat jelas. Seketika, sorak-sorai yang memekakkan telinga itu menghilang. Banyak kultivator menunjukkan ekspresi bingung. Namun, ekspresi pemimpin sekte dan berbagai tetua di antara hadirin berubah drastis. Siapa itu? Bolehkah saya tahu tokoh terhormat mana yang telah turun ke sekte Qingyun kita? Ekspresi Wan Sanhai berubah drastis saat dia berdiri. Dahinya diam-diam meneteskan keringat. Para murid muda itu mungkin tidak menyadari bahayanya, tetapi saat suara itu terdengar, dia merasakan rasa takut yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Jelaslah bahwa pemilik suara itu sangat kuat, dan jauh melampauinya. Hehe, persaingan antara tiga sekte besar memang cukup meriah. Begitu dia selesai berbicara, sebuah sosok ilusi tiba-tiba muncul di udara. Sosok ilusi itu muncul di atas Gunung Qingyun dalam sekejap. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam keemasan yang indah. Itu kamu. Ekspresi Wan Sanhai berubah suram ketika dia melihat orang ini, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia akan mengenali orang ini bahkan jika dia berubah menjadi abu. Itu adalah pemimpin sekte Suanyin, Ming Sue. Dia adalah seorang kultivator pedang tingkat atas di tahap lanjutan dari alam inti emas. Mengapa orang ini datang ke sekte Qingyun? Selain itu, yang paling ditakuti Wan Sanhai bukanlah Ming Sue. Itu adalah patriark sekte Suanyin, Ming He. Meskipun Ming Sue telah datang, dia masih bisa menggunakan formasi penjaga gunung untuk melawannya. Tetapi jika patriark yang telah berkultivasi secara tertutup muncul, itu berarti dia telah menembus puncak alam inti emas dan tak terkalahkan dalam alam formasi inti. Ekspresi Wan Sanhai berubah serius, dan para tetua sekte Qingyun juga menjadi waspada ketika mereka melihat ini. Kekuatan spiritual dalam dantian mereka menyembur keluar tanpa henti saat mereka bersiap untuk pertempuran. Namun, mereka tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang kultivator pedang tingkat atas di tahap lanjut alam inti emas, keberadaan yang menakutkan yang dapat menghancurkan mereka. Para tetua sekte Huoli dan Sensan juga terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Mereka tidak yakin mengapa pemimpin sekte Suanyin muncul di sini di Gunung Qingyun, dan apa niat pihak lain. Namun, apakah itu mereka atau Wan Sanhai? Mereka semua memiliki firasat buruk di hati mereka. Kedatangan tiba-tiba seorang kultivator pedang tingkat atas di tahap lanjut alam inti emas berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Selain itu, pihak lain sudah termasuk di antara kultivator terkuat di dinasti Qian besar. Selain kultivator alam formasi inti puncak, tidak ada orang lain yang bisa menekannya. Ming Sue, apa tujuan kunjunganmu ke sini? Wan Sanhai menatap Ming Sue dengan ekspresi serius. Meskipun lawannya cukup kuat untuk membunuhnya, mereka berada di wilayah sekte Qingyun. Dia tidak akan takut pada ahli alam inti emas tahap lanjut di tanah kelahirannya. Yang terpenting, kedua sekte itu tidak berhubungan baik satu sama lain, terutama setelah insiden dengan Ye Xuan. Dapat dikatakan bahwa mereka bahkan dapat dianggap sebagai musuh. Namun, Wan Sanhai sangat jelas dalam hatinya bahwa kekuatan sekte Suanyin terlalu mengerikan. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia mungkin tidak punya kesempatan. Namun, pemimpin sekte dan berbagai tetua sekte Qingyun bersatu dalam semangat. Jika Ye Xuan benar-benar jatuh di tangan sekte Suanyin sebelumnya, bahkan jika mereka tidak dapat membalas dendam Ye Xuan, mereka pasti akan membuat sekte Suanyin membayar harga yang mahal. Namun, Ye Xuan cukup beruntung untuk bertahan hidup, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Karena hal inilah Wan Sanhai menyerah pada gagasan untuk menargetkan sekte Suanyin. Namun, dia tidak menyangka bahwa, meskipun tidak menargetkan mereka, mereka malah datang untuk mencari masalah dengannya. Apakah itu juga karena Ye Xuan? Saat memikirkan hal ini, ekspresi wajah Wan Sanhai berubah. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Aku hanya ingin menonton persaingan antara ketiga sektemu. Ming Sue berdiri di udara dengan senyum di bibirnya. Mereka yang tidak tahu konteks sebenarnya akan berpikir bahwa dia dan Wan Sanhai adalah teman baik yang telah saling kenal selama bertahun-tahun. Namun, Wan Sanhai tidak merasa santai karena hal ini.
Sebuah token giok di ruang penyimpanannya ditarik diam-diam. Selama pihak lain bergerak, dia akan segera menghancurkannya. Pada saat itu, formasi susunan pelindung gunung Sekte Qingyun akan langsung diaktifkan. Selain itu, formasi susunan pelindung gunung dibagi menjadi dua lapisan. Dia dapat menggunakan token giok di tangannya untuk langsung mengaktifkan lapisan pertama formasi susunan. Untuk mengaktifkan lapisan kedua dari formasi susunan, dia akan membutuhkan bantuan dari banyak kultivator Sekte Qingyun untuk membentuk formasi susunan. Dengan melakukan ini, dia akan dapat sepenuhnya mengaktifkan inti dari formasi susunan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menahan ahli alam inti emas tahap lanjut. Terus terang, bahkan jika semua ahli yang hadir bergandengan tangan, mereka tetap tidak akan dapat menahan lawan. Jika Ming Sue hanya menjadi ahli alam inti emas tahap awal, maka mungkin semua orang masih memiliki secercah harapan. Namun, lawannya telah mencapai tahap lanjut dari alam inti emas. Hanya dengan mengaktifkan formasi susunan penjaga gunung, mereka dapat melawan lawan. Tepat pada saat ini, Ming Sue menatap Wan Sanhai dan berbagai tetua sambil tersenyum. Melihat tatapannya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Suasana di sekitar Gunung Qingyun menjadi sangat serius, dan ekspresi banyak kultivator berubah serius. Eksistensi macam apa orang ini yang dengan santai dapat menekan pemimpin sekte dan berbagai tetua. Bab 94, Krisis. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Ming Sue berdiri di udara, melihat ke sekeliling kerumunan seolah-olah sedang mencari sesuatu. Ekspresinya tenang pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, dia sedikit mengernyit. Di mana Ye Xuan? Mengapa dia tidak melihat Ye Xuan di sini? Sekte Suanyin telah memobilisasi pemimpin sekte, 2 wakil pemimpin sekte dan 13 tetua, selain patriark. Secara total, 17 kultivator alam formasi inti telah datang ke Gunung Qingyun. Alasan mengapa Ming Sue muncul adalah untuk menentukan lokasi Ye Xuan. Dengan cara ini, dia bisa membunuhnya seketika dan mencegahnya mengungkap rahasia kumpulan Qi dan esensi darah sekte Suanyin. Namun, indera spiritualnya telah menjelajahi semua anggota sekte Qingyun yang hadir, tetapi dia belum menemukan Ye Xuan. Ini berarti ada 2 kemungkinan. Pertama, Ye Xuan tidak berada di Gunung Qingyun saat ini. Kedua, Ye Xuan berada di Gunung Qingyun, tetapi telah menggunakan formasi susunan untuk menyembunyikan aura dan kehadirannya. Kemungkinan besar pihak lain itu sedang berkultivasi secara tertutup. Jika mereka tidak dapat memastikan lokasi Ye Xuan, mereka akan dapat membunuhnya dengan cepat. Wan Sanhai dan para tetua lainnya menatap Ming Sue, yang ekspresinya berangsur-angsur menjadi semakin dingin. Tubuh mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menegang. Apa yang coba dilakukan orang ini? Di mana Ye Xuan? Setelah Ming Sue gagal mendapatkan hasil yang diinginkannya, dia mengalihkan pandangannya ke Wan Sanhai, dan kilatan dingin melintas di matanya. Wajah Wan Sanhai dan para tetua lainnya berubah drastis saat mendengar pertanyaannya. Seperti yang diduga, orang ini datang ke Sekte Qingyun karena Ye Xuan. Sekte Suanyin sialan itu masih tidak mau melepaskan Ye Xuan. Banyak pikiran terlintas di benak Wan Sanhai. Tidak peduli apapun, Sekte Suanyin pasti telah memastikan bahwa Ye Xuan masih hidup. Sebelumnya, para tetua mereka gagal mengepung Ye Xuan. Setelah mengetahui bahwa Ye Xuan masih hidup, mereka mungkin takut dengan bakat Ye Xuan dan takut bahwa Ye Xuan akan membalas dendam di masa mendatang. Inilah sebabnya mereka datang ke Sekte Qingyun. Mereka ingin membasminya. Penatua Ye sedang berlatih di luar untuk sementara waktu. Dia tidak berada di Sekte Qingyun. Wan Sanhai berkata dengan tenang. Dia ingin memaksa mereka untuk menyerahkan Ye Xuan. Tidak mungkin. Mengesampingkan fakta bahwa dia dan para tetua telah menyaksikan Ye Xuan tumbuh dewasa, hanya berdasarkan fakta bahwa Ye Xuan sangat berbakat, Sekte Qingyun pasti tidak akan menyerahkannya. Orang ini adalah papan nama hidup dari Sekte Qingyun. Selain itu, jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia pasti akan mampu mencapai alam inti emas di masa depan. Selama Ye Xuan bisa mencapai alam inti emas, mereka tidak perlu lagi takut tidak peduli seberapa kuat Sekte Suanyin. Selain itu, Sekte Qingyun masih memiliki formasi susunan pelindung gunung. Mereka tidak perlu takut pada para kultivator di tahap lanjut alam inti emas. Kau seharusnya tidak berbohong padaku. Ming Sue menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat token giok di tangan Wan Sanhai. Meskipun auranya tidak dapat dilacak,
dia pasti berada di Sekte King Yun. Jika kau membiarkanku mencari Sekte King Yun secara menyeluruh, maka aku akan percaya bahwa kau tidak berbohong. Mengapa kita harus menyetujui permintaanmu? Sebelum Wan Sanhai bisa menjawab, Lin King, yang tidak jauh dari sana, tidak bisa lagi menahannya. Dia secara alami tahu bahwa token giok untuk mengaktifkan formasi susunan pelindung gunung ada di tangan Wan Sanhai. Oleh karena itu, meskipun dia sangat gugup saat menghadapi seorang ahli tingkat atas di tahap lanjut alam inti emas, dia tidak takut. Yang terpenting adalah, melalui cerita Huang Ling dan Sue Min, dia sudah memiliki tebakan mengenai kultivasi Ye Xuan saat ini. Tentu saja, itu hanya tebakannya. Dia juga tidak mengetahui tingkat kultivasi Ye Xuan yang sebenarnya. Bahkan jika Ye Xuan benar-benar telah mencapai alam inti emas, dia mungkin tidak dapat menyelesaikan krisis yang sedang dihadapi Sekte King Yun. Bagaimanapun, Ming Sue adalah seorang kultivator alam inti emas tahap lanjut. Mengapa? Melihat ini, Ming Sue melirik Lin King dengan dingin. Ye Xuan membunuh murid pribadi seorang tetua Sekte Suanyin. Bukankah aku harus menyelidiki masalah ini? Begitu dia selesai berbicara, ekspresi semua orang berubah. Jadi Ye Xuan telah membunuh murid pribadi seorang tetua Sekte Suanyin. Tidak mengherankan bahwa Ming Sue datang ke Sekte King Yun saat itu. Orang ini terlalu berani. Dia bahkan berani membunuh murid pribadi seorang tetua Sekte Suanyin. Bahkan jika dia ingin membalas dendam pada Sekte Suanyin, dia seharusnya tidak melakukannya dengan begitu jelas. Dia terlalu impulsif. Namun, bukankah Ye Xuan terluka parah dan saat ini sedang dalam kultivasi terpencil? Bagaimana dia bisa membunuh murid-murid pribadi tetua Sekte Suanyin? Para tetua Sekte Huoli dan Sensan menyipitkan mata mereka. Mereka tidak yakin apakah Ming Sue mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Jika itu benar-benar perbuatan Ye Xuan, mereka juga bisa memahami kemunculannya di sini. Apakah itu benar-benar perbuatan tetua Ye Xuan? Apa yang harus kita lakukan? Banyak kultivator Sekte King Yun khawatir dengan situasi tersebut. Mereka tidak tahu bahwa Ye Xuan pernah dikepung oleh semua tetua Sekte Suanyin. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Ye Xuan telah membunuh murid pribadi seorang tetua Sekte Suanyin, hati mereka dipenuhi dengan kebingungan dan kekhawatiran. Jika dia telah membunuh murid sekte luar biasa, tidak perlu ada keributan seperti itu. Namun, yang telah meninggal adalah murid pribadi seorang tetua Sekte Suanyin. Membunuh mereka hampir sama saja dengan menyatakan perang terhadap Sekte Suanyin. Huang Ling dan Sue Min, yang berada di antara kerumunan, mengungkapkan ekspresi rumit ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mereka tidak pernah menyangka Sekte Suanyin akan mengetahui tentang masalah ini. Jika demikian halnya, kedua sekte tidak akan dapat menemukan penyelesaian damai untuk masalah ini. Ye Xuan telah membunuh Duan Wuji untuk menyelamatkan mereka, jadi mereka berdua merasa sangat bersalah saat ini. Namun, mereka terlalu lemah, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk menghadapi Sekte Suanyin secara langsung. Melihat ini, Yue mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjang di tangannya. Mereka akhirnya datang. Apakah gurunya dapat menghadapi lawan sekuat itu? Dia tidak percaya diri. Meskipun dia tahu bahwa gurunya sangat kuat, dia tidak yakin tentang tingkat kultivasinya yang sebenarnya, apalagi apakah dia dapat menahan kekuatan seorang ahli alam inti emas tingkat lanjut. Tetap saja, apapun yang terjadi, dia akan memilih untuk hidup dan mati di sisi gurunya. Jika benar-benar tidak ada jalan keluar, dia juga akan memilih untuk pergi ke Netherworld bersama gurunya tanpa ragu-ragu. Dia tidak akan pernah meninggalkan gurunya dalam kehidupan ini. Sejak dia menjadi murid gurunya, sejak gurunya melakukan perjalanan ribuan mil untuk membalas dendam atas perseteruan darahnya, hidupnya telah menjadi milik gurunya. Pikiran Li Qingyan sama, meskipun dia tidak secara pribadi mengalami insiden antara Duan Wuji dan Duan Wuyi, Yue telah menceritakan kepadanya tentang masa lalu. Ketika gurunya membantunya membangunkan fisik roh ganda, dia telah merasakan kekuatan Ye Xuan. Kekuatan gurunya seperti jurang, dalam dan tak terduga. Sayangnya, perasaannya hanyalah perasaan. Dia tidak tahu persis seberapa kuat Ye Xuan. Tetap saja, apapun yang terjadi, jika bukan karena kemunculan gurunya, dia pasti sudah lama dikorbankan demi kelangsungan hidup keluarganya, atau mungkin dia akan menjadi mainan Chen Ping. Kebaikan gurunya adalah utang yang akan dia bayar seumur hidupnya. Bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya sendiri untuk membayarnya, dia tidak akan ragu. Mereka berdua baru saja bergabung dengan Sekte King Yun dalam waktu yang singkat,
jadi mereka tidak tahu tentang susunan pelindung gunung. Jadi kenapa mereka tidak berniat mundur? Selama mereka bisa tetap berada di sisi guru mereka, kematian adalah harga yang dapat diterima. Bab 95, Yesuan, apakah kau masih akan bersembunyi? Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Kata-katamu tidak berarti apa-apa. Apakah kau punya bukti? Wan Sanhai menyipitkan matanya dan menatap Ming Sue. Konyol, aku adalah pemimpin Sekte Suanyin. Apakah kau pikir aku akan menuduh seseorang secara tidak adil? Melihat ini, Ming Sue menyeringai sementara tangannya berada di belakang punggungnya. Keluar, wus, wus, dua aliran cahaya melintas, dan Liu Ji dan Gu Da tiba-tiba muncul. Mereka masing-masing membawa seorang kultivator alam esensi sejati. Dari Sekte Qingyun, melihat ini, wajah para tetua berubah. Mungkinkah Ming Sue bukan satu-satunya dari Sekte Suanyin yang datang hari ini? Katakan padaku apa yang kau ketahui. Apakah Yesuan pembunuh yang membunuh murid-muridku yang terkasih, Duan Wuji, dan Duan Wui? Mereka dengan santai mengangkat dua kultivator alam esensi sejati itu. Ya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri tetua Yesuan membunuh mereka berdua. Aku bersumpah demi hidupku bahwa itu memang perbuatan tetua Yesuan. Merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari ujung jari Liu Ji, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ini benar-benar konyol. Apakah kau pikir kau bisa menghukum seorang tetua sekteku hanya dengan pernyataan sepihak? Mengenai kebenarannya, sebaiknya kau menunggu tetua Yesuan kembali. Dia akan menanggapi tuduhanmu. Lagi pula, aku belum pernah melihat kedua pria itu di Sekte Qingyunku. Wan Sanhai berkata sambil mencibir. Sepertinya kalian tidak akan mengambil jalan keluar yang mudah. Melihat ini, mata Ming Sue menjadi dingin. Kelompok lelaki tua yang keras kepala ini. Tampaknya membunuh kalian semua adalah satu-satunya cara untuk membuatmu mengerti teror Sekte Suanyin. Namun, dia masih sedikit khawatir. Dia sendiri tidak dapat mendeteksi keberadaan Yesuan, dan Sang Patriark belum muncul. Mungkinkah bahkan Sang Patriark tidak dapat mendeteksi Yesuan? Mungkinkah apa yang dikatakan Wan Sanhai itu benar, dan bahwa Yesuan benar-benar berlatih di dunia luar? Atau apakah formasi rahasia yang telah ia bangun terlalu tinggi? Dalam rencana mereka harus memastikan lokasi Yesuan sesegera mungkin, lalu mengalihkan perhatian Wan Sanhai. Sebelum pihak lain dapat mengaktifkan formasi penjaga gunung, mereka akan membunuh Yesuan secepat yang mereka bisa, lebih baik lagi jika langsung. Selama mereka cukup cepat, Yesuan tidak akan punya waktu untuk bereaksi sebelum ia meninggal. Pada saat itu, tidak seorang pun akan tahu bahwa Sekte Suanyin telah mengumpulkan Qi dan esensi darah. Ini adalah cara yang paling aman. Namun, mereka tidak dapat menentukan lokasi Yesuan, jadi jelas bahwa rencana mereka telah gagal. Satu-satunya pilihan mereka adalah bertindak sekarang. Setelah formasi susunan penjaga gunung diaktifkan oleh Wan Sanhai, Yesuan tidak akan terus bersembunyi seperti tikus, bukan? Namun, jika mereka melakukan hal-hal seperti ini, Yesuan pasti akan memilih untuk mengungkap fakta bahwa Sekte Suanyin mengumpulkan Qi dan esensi darah rakyat jelata dengan membantai desa-desa. Tetap saja, jadi apa? Dengan adanya patriark di sekitar, tidak ada yang akan selamat hari ini. Bahkan keluarga kerajaan Qian Agung tidak dapat lagi melakukan apapun terhadap mereka. Karena patriark telah mencapai puncak alam formasi inti, mereka tidak perlu takut pada keluarga kerajaan Qian Agung sama sekali. Mereka bahkan dapat terus melakukan pengumpulan Qi dan esensi darah secara terbuka. Selama patriark maju ke alam kesatuan, dia akan menjadi penguasa absolut dinasti Qian Agung. Sosok Ming Sue tiba-tiba menghilang, dan kekuatan yang mengerikan tiba-tiba memenuhi dunia. Pada saat yang sama, Wan Sanhai dengan cepat menghancurkan token giok di tangannya. Beberapa saat kemudian, Gunung Qingyun mulai bergetar, dan puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya memancarkan pilar cahaya dan energi yang cemerlang, yang kemudian mengembun menjadi penghalang energi besar yang sepenuhnya menyelimuti Sekte Qingyun. Melihat ini, Ming Sue mendengus dingin. Meskipun dia telah bergerak sangat cepat, formasi susunan pelindung gunung masih berhasil diaktifkan. Aku ingin melihat sendiri seberapa keras cangkang kura-kura milikmu ini. Begitu kata-katanya diucapkan, kekuatan inti emasnya yang melonjak tiba-tiba menyapu. Tinjunya memancarkan cahaya keemasan yang terang dan menyilaukan,
dan itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Meskipun formasi susunan pelindung gunung berdiri di antara mereka dan dia, tubuh semua orang tidak bisa tidak gemetar. Jika mereka menghadapi kekuatan ini secara langsung, kemungkinan besar mereka akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Bang! Mereka melihat garis besar serangan tinju Ming Sue. Tinju yang sangat kuat itu tiba-tiba menghantam formasi susunan pelindung gunung. Gemuruh! Formasi susunan pelindung gunung bergetar. Penghalang beriak lapis demi lapis. Namun, puncak gunung besar milik Sekte Qingyun terus mengeluarkan energi. Serangan Ming Sue tidak mengguncang fondasi formasi susunan pelindung gunung. Meski begitu, kekuatan seorang ahli alam inti emas tingkat lanjut masih sangat menakutkan. Akibat dari benturan itu langsung meratakan beberapa puncak gunung di luar Sekte Qingyun, dan hutan di sekitarnya langsung berubah menjadi gurun tandus. Melihat ini, para murid dari berbagai sekte menjadi pucat. Mereka menelan ludah saat mereka mencoba yang terbaik untuk menahan rasa takut dan kaget yang mereka rasakan di dalam hati. Apakah ini kekuatan pemimpin sekte dari Sekte Suanyin? Hanya dengan satu pukulan, akibat mengerikan dari serangan itu telah menghancurkan 3 puncak gunung. Sebuah pikiran muncul di benak mereka pada saat yang sama. Betapa mengerikan. Sebelumnya, mereka hanya mendengar tentang teror para kultivator alam inti emas di atas kertas dan dari mulut ke mulut. Sekarang setelah mereka menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tahu bahwa kekuatan pihak lain tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata. Hanya dengan satu pukulan, tubuh dan jiwa mereka mungkin akan terkoyak. Bukan hanya para murid yang terkejut, bahkan para tetua alam formasi inti itu juga memiliki ekspresi pucat di wajah mereka. Meskipun mereka juga adalah kultivator alam formasi inti, alam Sudan dan alam inti emas sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kesenjangan antara keduanya seperti kesenjangan antara surga dan bumi. Itu tidak dapat diatasi. Mereka tahu betul bahwa bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan sebanding dengan Ming Sue. Wan Sanhai adalah seorang ahli tingkat atas di tahap tengah dari alam inti sejati. Berkat peragaan niat pedang Yesuan, dia bahkan telah memahami niat pedangnya sendiri. Kekuatannya sendiri sudah sebanding dengan seorang kultivator alam inti sejati tingkat lanjut. Meski begitu, berhadapan dengan seorang ahli super di tahap lanjut dari alam inti emas, hanya ada keputusasaan di wajah mereka. Yesuan, apakah kamu masih berencana untuk bersembunyi? Setelah melemparkan pukulan itu, Ming Sue menyerah untuk menyerang. Kekuatan susunan formasi penjaga gunung terlalu kuat, dan dia sendiri tidak dapat menghancurkannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan pergi hanya karena aku tidak dapat menghancurkan perisai ini? Ming Sue melihat sekeliling seluruh klan Qingyun, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak Yesuan. Mungkinkah Yesuan benar-benar telah meninggalkan Sekte Qingyun? Memikirkan hal ini, Ming Sue tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika memang begitu, semuanya akan menjadi merepotkan. Bab 96, Naluri Bertahan Hidup. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Ling Jiu, Puncak, Ruang Kultivasi. Yesuan telah mencapai tahap paling kritis dari proses penempaan. Bahkan, dia telah menyadari kedatangan Ming Sue di Sekte Qingyun sejak lama. Namun, karena penempaan Qi dan esensi darahnya telah mencapai titik paling kritis, dia tidak memilih untuk menunjukkan dirinya. Meskipun celah yang tersisa sangat kecil, prosesnya tetap sulit. Hanya, setelah Qi dan kekuatan darahnya telah ditempa 1000 kali, dia dapat membentuk untaian merah darah yang sempurna untuk mengisi celah tersebut. Pada saat itu, dia akan dapat mencapai alam kesatuan. Jika dia menyerah di tengah jalan, maka untaian merah darah yang telah dia upayakan dengan susah payah untuk dipadatkan akan runtuh, dan dia kemudian harus menghabiskan beberapa hari untuk memadatkannya lagi. Justru karena inilah Yesuan memilih untuk tidak menunjukkan dirinya. Selain itu, sebagai sesepuh Sekte Qingyun, dia secara alami tahu bahwa sekte tersebut dilindungi oleh formasi susunan pelindung gunung. Bahkan jika kekuatan Ming Sue telah mencapai tahap lanjut dari alam inti emas, dia tetap tidak akan mampu menembus formasi susunan pelindung gunung. Selain itu, hanya butuh waktu untuk membakar satu batang dupa sebelum dia benar-benar melampaui alam formasi inti dan maju ke alam kesatuan. Yesuan juga cukup terkejut dengan kedatangan Ming Sue. Dia seharusnya menjadi orang yang harus membalas dendam padanya, tetapi mereka telah datang mencarinya terlebih dahulu. Tampaknya mereka sangat ingin membunuhnya jika dia membocorkan berita tentang kejahatan mereka.
Dalam hal itu, dia akan memilih batu nisan yang tepat untuk mereka ketika dia menguburkan mereka di Gunung Qingyun. Setelah membunuh Ming Sue dan yang lainnya, dia akan memandikan Sekte Suanyin dengan darah. Sebagai sekte peringkat kedua teratas di dinasti Qian besar, sekte tersebut pasti telah mengumpulkan sejumlah besar harta surgawi dan duniawi dalam perbendaharaannya selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menjarahnya. Mungkin jumlahnya bahkan dapat memenuhi cincin penyimpanannya sepenuhnya. Mengapa Ming Sue tidak dapat merasakan aura Ye Xuan? Sebenarnya, bukan Ye Xuan yang telah menyiapkan semacam susunan rahasia, tetapi dia telah menggunakan teknik nihiliti. Dibandingkan dengan teknik penyembunyian aura, teknik nihiliti tidak diragukan lagi lebih kuat. Tidak hanya dapat menyembunyikan aura seorang kultivator dengan sempurna, tetapi juga dapat mengurangi aliran waktu di sekitar kultivator tersebut. Jika dia memilih untuk menggunakan teknik nihiliti saat dia sedang berkultivasi secara tertutup, kecuali kekuatan pihak lain jauh lebih besar darinya, mereka tidak akan dapat merasakan auranya. Aku tidak menyangka mereka akan membawa sekelompok orang ke sini. Ye Xuan tiba-tiba menyipitkan matanya sedikit dan mencibir dalam hati. Setelah melihat orang-orang ini, dia mengerti maksud dari Sekte Suanyin. Tampaknya orang-orang ini tidak hanya datang ke sini untuk membunuhnya, tetapi juga ingin menghancurkan seluruh Sekte Qingyun. Kemungkinan besar mereka bahkan tidak akan mengampuni para kultivator Sekte Huoli dan Sensan yang datang untuk kompetisi kali ini. Kalau begitu, patriark mereka seharusnya ada di sini juga, kan? Orang tua itu pasti ingin sepenuhnya menyembunyikan fakta bahwa Sekte Suanyin sedang mengumpulkan Qi dan Saripati darah. Dengan menghancurkan Sekte Qingyun, dia tidak hanya akan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan, tetapi dia juga akan bisa mendapatkan sejumlah besar Qi dan Saripati darah lagi. Orang tua itu punya rencana yang bagus. Dia ingin membunuh dua burung dengan satu batu. Memikirkan hal ini, tatapan Ye Xuan tiba-tiba menjadi dingin, dan niat membunuh melintas di matanya. Ye Xuan, jika kamu benar-benar ingin bersembunyi di bawah cangkang kura-kura ini, maka aku akan menghancurkannya dan menyeretmu keluar. Patriark, silakan bergerak. Ming Sue tiba-tiba membungkuk hormat ke arah tertentu. Patriark, melihat ini, ekspresi wajah orang banyak berubah drastis, dan pupil mereka tiba-tiba mengecil. Apakah dia leluhur Sekte Suanyin? Berapa usia Patriark itu sehingga Ming Sue memanggilnya? Seperti itu. Juga, seberapa mengerikan kekuatannya. Orang banyak merasa tidak nyaman. Wus, tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Sebelum semua orang bisa bereaksi, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di bidang penglihatan mereka. Dia mungkin memiliki rambut putih, tetapi tubuhnya tampak dipenuhi dengan kekuatan yang mencengangkan. Dia terbang di udara dan perlahan bergerak maju, tubuhnya memancarkan Qi dan esensi darah yang melonjak. Semua orang merasakan kekuatan tak terlihat tiba-tiba turun, hampir mencekik leher mereka, membuat mereka jauh lebih sulit bernapas. Ye Xuan, kamu membunuh murid-murid pribadi sekteku. Kamu pantas mati. Sekte Qingyun membantu orang jahat. Kamu pantas dimusnahkan. Orang tua itu berdiri di udara, jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Kata-katanya acuh tak acuh, tetapi penuh dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Dia tampak menyatu dengan langit dan bumi. Rasanya seperti dia bisa menghancurkan segalanya dengan satu gerakan. Dia mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia sedang menghakimi atas nama langit. Jika dia ingin Sekte Qingyun dihancurkan, maka Sekte Qingyun tidak akan ada lagi. Jika dia ingin Ye Xuan mati, maka Ye Xuan pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Dalam sekejap, seluruh gunung menjadi sunyi. Semua orang tidak bisa berhenti gemetar. Ini adalah puncak dari alam formasi inti. Gigi Wan Sanhai bergemeletup dengan gila saat dia mengucapkan beberapa kata itu dengan susah payah. Kemunculan Ming Sue membuatnya sangat gugup, tetapi kemunculan lelaki tua ini telah menelannya dalam keputusasaan. Memang benar bahwa para kultivator di tahap lanjut alam inti emas tidak dapat menembus formasi susunan pelindung gunung, tetapi itu adalah cerita yang sama sekali berbeda untuk seorang kultivator alam formasi inti puncak. Ekspresi wajah para tetua Sekte Huoli dan Sensan juga berubah drastis. Patriark Sekte Suanyin masih hidup, dan telah mencapai puncak alam formasi inti. Begitu kata-kata itu diucapkan, lebih dari selusin ahli terbang di langit dan mengelilingi Gunung Qingyun, masing-masing memancarkan aura ahli alam formasi inti. Mereka berjaga di setiap sudut gunung. Jelas bahwa mereka tidak ingin membiarkan siapapun pergi. Pada saat itu,
semua orang gemetar putus asa. Sekte Suanyin telah dimobilisasi dengan kekuatan penuh. Mereka ingin menghancurkan Sekte Qingyun. Para tetua Sekte Huoli dan Sensan juga putus asa. Pihak lain tidak hanya ingin menghancurkan Sekte Qingyun, tetapi mereka juga mungkin akan binasa bersama mereka. Pemimpin Sekte Ming, kami tidak ada hubungannya dengan Ye Xuan. Bisakah Sekte Anda melepaskan kami? Tetua pertama Sekte Sensan menggertakkan giginya dan bertanya. Meskipun Tetua Agung Sekte Huoli tidak berbicara, matanya menyampaikan pertanyaan yang sama. Berhadapan dengan kekuatan super yang telah mencapai puncak alam formasi inti, mereka telah kehilangan semua harapan. Hanya dengan menjauhkan diri dari Sekte Qingyun dan Ye Xuan, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak peduli apa, ini semua karena Ye Xuan telah membunuh murid-murid pribadi tetua Sekte Suanyin, yang menyebabkan pihak lain membalas dendam. Meskipun ketiga sekte besar itu bersahabat satu sama lain, itu tidak sampai pada titik di mana mereka dapat saling mengandalkan dalam situasi hidup atau mati. Jadi, untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa memilih untuk meninggalkan Sekte Qingyun. Mendengar ini, Wan Sanhai menatap para tetua Sekte Huoli dan Sensan dengan kecewa. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah pilihan mereka. Lin Qing dan para tetua lainnya juga tetap diam. Para pengikut Sekte Huoli dan Sensan mengabaikan tatapan yang mereka terima dari para pengikut Sekte Qingyun. Mereka tidak ingin mati. Di sini, apakah salah untuk mengakui kekalahan? Selain itu, mereka tidak ada hubungannya dengan Ye Xuan. Mengapa mereka harus mengorbankan hidup mereka untuknya? Namun, ketika mereka memikirkan tentang hubungan awal mereka dengan Sekte Qingyun, mereka masih merasa sedikit malu. Kau ingin pergi, itu tergantung pada suasana hati Patriark. Melihat ini, Ming Sue tersenyum tipis bab 97, maaf aku terlambat. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Mendengar ini, ekspresi orang-orang dari Sekte Huoli dan Sensan berubah drastis, dan firasat buruk muncul di hati mereka. Mungkinkah Sekte Suanyin tidak akan mengampuni siapapun? Beberapa saat kemudian, kekuatan mengerikan meletus dari tubuh sang patriark dan berubah menjadi telapak tangan besar yang menghantam ke arah formasi susunan pelindung gunung. Sialan, kelompok orang dari Sekte Suanyin ini menjadi gila. Melihat ini, orang-orang dari Sekte Huoli dan Sensan dipenuhi dengan keputusasaan. Sekte Suanyin tidak akan membiarkan mereka pergi. Sang patriark telah memberi mereka balasannya dalam bentuk serangan. Mungkinkah orang tua ini bermaksud menghancurkan Sekte Huoli dan Sensan setelah menghancurkan Sekte Qingyun? Hati mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan. Tepat pada saat ini, telapak tangan besar itu terbang ke arah formasi susunan pelindung gunung dan menghantamnya. Ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan, dan gelombang kejut dari benturan itu menyebar ke sekeliling. Dalam sekejap, banyak kultivator Sekte Qingyun merasa pusing, dan mereka yang tingkat kultivasinya rendah bahkan terluka. Hanya kultivator yang telah mencapai alam esensi sejati yang hampir tidak dapat menahan gelombang kejut ini. Selain itu, gelombang kejut ini telah dilemahkan oleh formasi susunan pelindung gunung. Jika mereka menghadapi gelombang kejut secara langsung, mereka akan berubah menjadi tumpukan abu. Ekspresi para tetua Sekte Qingyun berubah drastis setelah mendengar suara retakan. Formasi susunan pelindung gunung, yang telah memancarkan cahaya terang, tiba-tiba meredup. Pada saat yang sama, retakan muncul di penghalang. Namun, telapak tangan besar itu perlahan menghilang dengan baik. Gelombang kejut yang melanda Wan Sanhai dan yang lainnya telah dilemahkan oleh formasi susunan pelindung gunung, tetapi orang-orang dari Sekte Suanyin tidak seberuntung itu. Gelombang kejut yang mengerikan itu liar dan ganas saat mereka menghancurkan daerah di luar Gunung Qingyun. Melihat ini, para tetua Sekte Suanyin mundur dengan cepat. Mereka menyalurkan kekuatan spiritual mereka untuk membentuk penghalang energi yang kokoh untuk melindungi mereka. Para kultivator alam esensi sejati yang ditangkap Liu Ji dan Guda sebelumnya dibuang tanpa ampun oleh mereka. Keduanya bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka berubah menjadi abu. Formasi susunan penjaga gunung penuh dengan retakan setelah menerima satu serangan saja. Mungkin tidak akan bisa menerima serangan lagi. Pada saat ini, Ming He mengangkat tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Sekali lagi, telapak tangan yang sangat besar terbentuk dari kekuatan spiritualnya. Para pengikut Sekte Qingyun, berkumpullah. Pada saat ini,
Wan Sanhai mengeluarkan raungan marah. Kekuatan spiritual di tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah pedang panjang yang memancarkan cahaya terang dan niat pedang muncul di tangannya. Pemimpin sekte, kami bersedia hidup dan mati bersama sekte King Yun. Begitu dia selesai berbicara, banyak sekali kultivator sekte King Yun berubah menjadi aliran cahaya dan berkumpul di sekitar Wan Sanhai. Puluhan ribu kultivator meraung, dan suara mereka memenuhi langit, menyebabkan bumi bergetar. Masukkan kekuatan spiritual kalian ke dalam formasi susunan bersamaku dan lindungi sekte King Yun. Wan Sanhai melangkah maju, memegang pedang panjang di tangannya saat dia melayang di udara. Para tetua dengan cepat melepaskan kekuatan spiritual mereka juga. Setiap kultivator yang bergabung dengan sekte King Yun selama lebih dari setengah tahun akan diajari cara memasukkan kekuatan spiritual mereka ke dalam formasi susunan penjaga gunung. Tentu saja, mustahil bagi satu orang untuk memberi daya pada formasi susunan dengan kekuatan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus mengumpulkan kekuatan spiritual semua orang dan mengubahnya menjadi Ki dan Saripati Dara untuk mengaktifkan lapisan kedua dari formasi susunan pelindung gunung. 20.000 kultivator duduk bersila. Kekuatan spiritual, Ki, dan Saripati Dara dalam tubuh mereka melonjak keluar dan perlahan mengalir ke dalam formasi susunan pelindung gunung. Beberapa saat kemudian, formasi susunan pelindung gunung yang awalnya dipenuhi retakan tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah yang cemerlang. Sebuah penghalang merah darah tiba-tiba muncul di bawah retakan seperti sutra laba-laba. Perjuangan yang sia-sia. Melihat ini, Ming He menunjukkan senyum dingin. Telapak tangan besar itu tiba-tiba melepaskan cahaya cemerlang saat terbang di udara dan menghantam formasi susunan pelindung gunung dengan kejam. Bang! Retak! Ketika telapak tangan besar itu menghantam formasi susunan pelindung gunung, lapisan pertama penghalang, yang sudah dipenuhi retakan, hancur. Bang! Telapak tangan besar itu terus maju, berusaha menggunakan kekuatan penghancurnya untuk menerobos penghalang energi berwarna darah kedua. Dalam sekejap, di bawah dampak mengerikan dari kekuatan yang bertabrakan, penghalang energi berwarna darah itu terdistorsi. Ekspresi 20.000 kultivator sekte King Yun berubah, dan wajah mereka yang semula kemerahan berubah sangat pucat. Tiba-tiba, retakan muncul di telapak tangan besar itu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah itu benar-benar bisa diblokir? Namun, beberapa saat kemudian, telapak tangan besar yang retak itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi bilah cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya yang langsung menembus penghalang energi berwarna darah. Semua kultivator sekte King Yun memuntahkan darah segar, dan aura di sekitar tubuh mereka menjadi tidak menentu. Untungnya, serangan balik dari hancurnya formasi susunan itu tersebar di antara pemimpin sekte, berbagai tetua, dan 20.000 kultivator sekte King Yun. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menahan serangan balik ini sama sekali. Meski begitu, banyak kultivator masih terluka parah. Namun, bilah cahaya yang terbentuk oleh telapak tangan raksasa yang hancur itu tidak menghilang. Mereka sekali lagi dipenuhi dengan kekuatan penghancur saat mereka bersiul ke arah kerumunan. Pada saat ini, banyak kultivator memiliki keputusasaan yang tertulis di seluruh wajah mereka. Wan Sanhai menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya dipenuhi dengan kegilaan. Dia punya metode lain untuk melawan kekuatan ini. Dia bisa menghancurkan inti sejati di tubuhnya sendiri. Selain niat pedang yang baru saja dia pahami, mungkin masih ada peluang untuk memblokir serangan ini. Namun, saat kekuatan di dantiannya berangsur-angsur berubah menjadi kekerasan, kekuatan lembut tiba-tiba turun entah dari mana dan perlahan-lahan menstabilkan inti sejatinya. Pada saat yang sama, pedang Ki yang tak tertandingi tiba-tiba membubung ke langit dari arah puncak Lingjiu. Dalam sekejap mata, pedang itu melintasi ruang angkasa dan mencabik-cabik bilah-bilah cahaya itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Pedang Ki yang melonjak ini menyapu langit seperti busur setengah bulan. Dalam sekejap, awan yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Maaf, aku terlambat. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Namun, kata-kata itu mengandung niat membunuh yang mengerikan. Sosok tinggi tiba-tiba muncul di kejauhan setelah kata-kata itu diucapkan. Dia melangkah maju dan melintasi ruang angkasa untuk tiba di udara di atas Gunung King Yun. Dia berdiri di langit. Jubah putih saljunya berkibar tertiup angin. Wajahnya yang sangat tampan tampak tegas.
Matanya yang berbintang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Bab 98, Li Wuji yang serakah. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Ye Xuan. Li Wuji adalah orang pertama yang mengenali Ye Xuan. Tatapannya tampak dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Namun, jika seseorang mengamati dengan saksama, seseorang akan menemukan bahwa ada sedikit keserakahan di matanya. Dari sudut pandang Li Wuji, Ye Xuan mampu bertahan hidup dari bubuk 5 racun karena ia telah memperoleh harta karun dari seorang ahli alam kesatuan. Hehe, kau benar-benar butuh waktu. Melihatnya akhirnya muncul, Ming Sue tersenyum. Orang ini memang bersembunyi di Sekte Qingyun, dan mungkin hanya keluar karena tidak ada tempat untuk bersembunyi setelah sang patriark menghancurkan formasi susunan penjaga gunung. Namun, kehadirannya di sini tidak akan berguna. Hari ini, mereka semua akan mati. Ye Xuan, bagaimana kau? Tatapan Wan Sanhai jatuh pada Ye Xuan saat ia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Meskipun ia tidak membenci Ye Xuan, pada akhirnya karena yang terakhir itu Sekte Qingyun mengalami bencana seperti itu. Ye Xuan, cepatlah dan melarikan diri. Lin Qing berteriak dengan cemas. Jika tebakannya tidak salah, Ye Xuan pasti telah mencapai alam inti emas. Selama mereka semua menghentikan Sekte Xuanyin dengan segala cara, Ye Xuan memiliki peluang terbaik untuk melarikan diri. Dengan bakat Ye Xuan, dia mungkin dapat mencapai puncak alam formasi inti di masa depan, atau bahkan alam kesatuan, yang belum pernah dicapai oleh siapapun di dinasti Qian besar selama ratusan tahun. Kemudian, dia akan membalaskan dendam mereka. Orang ini terlalu impulsif. Mengapa dia muncul di saat yang kritis seperti ini? Guru, mata Yue dan Li Qingyan terfokus pada sosok guru mereka, dan mata mereka memerah. Ketika formasi susunan penjaga gunung telah hancur, mereka telah kehilangan semua harapan. Meskipun mereka tidak menyesalinya, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan karena tidak dikubur bersama dengan guru mereka. Namun, mereka berharap Ye Xuan akan segera pergi. Mereka tidak menyangka guru mereka akan tiba-tiba muncul. Meskipun guru mereka sangat kuat, apakah dia benar-benar dapat menghadapi musuh yang begitu menakutkan? Pihak lain telah memobilisasi kekuatan seluruh sekte mereka. Selain 13 ahli alam formasi inti, mereka juga memiliki seorang ahli alam formasi inti puncak dan 3 ahli alam inti emas tingkat lanjut. Ming He berdiri di udara dan menatap Ye Xuan tanpa ekspresi. Ini Ye Xuan, jenius terkuat yang telah menekan dinasti Qian Agung. Meskipun Ye Xuan telah menggunakan pedang Qi-nya untuk langsung menghancurkan bilah cahaya yang dibentuk oleh serangan telapak tangannya yang besar, dia tidak terganggu. Energi sisa dalam bilah cahaya itu bahkan tidak mencapai 1% dari kekuatannya. Namun, ketika dia melihat Ye Xuan, yang terakhir masih menggelitik minatnya. Meskipun dia telah berkultivasi secara tertutup selama ratusan tahun, dia masih mendengar tentang prestasi dan pencapaian Ye Xuan. Hari ini, dia akhirnya melihatnya secara langsung. Yang mengejutkannya adalah meskipun dia telah mencapai puncak alam formasi inti, dia tidak dapat merasakan fluktuasi aura apapun dari tubuh Ye Xuan. Selain itu, yang terakhir hanya akan menunjukkan beberapa fluktuasi energi saat dia bergerak. Meski begitu, dia tidak dapat merasakan tingkat kultivasi Ye Xuan yang sebenarnya. Jelas bahwa Ye Xuan telah menguasai teknik rahasia tingkat sangat tinggi. Selain itu, dengan bakat Ye Xuan, dia adalah seorang jenius super yang langka. Namun, demi Sekte Xuanyin, orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Dengan tangan di belakang punggungnya, Ming He berkata tanpa ekspresi, bunuh dia. Dia terlalu malas untuk bergerak sendiri. Di seluruh Sekte Qingyun, hanya formasi susunan penjaga gunung dari sebelumnya yang sepadan dengan usahanya. Sekarang setelah formasi penjaga gunung hancur, Ming Sue dan anggota Sekte Xuanyin lainnya sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan Sekte Qingyun. Selain itu, dia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap semua ki dan saripati darah dari para kultivator yang terbunuh di sini. Mungkin dia bahkan dapat memadatkan untaian merah darah lainnya hari ini. Li Wuji, yang tidak jauh dari sana, menunjukkan sedikit kegembiraan setelah mendengar kata-kata Ming He. Pada saat yang sama, Li Wuji memberi isyarat kepada seorang lelaki tua di sampingnya. Lelaki tua itu bernama Gongsun Wuji. Dia juga salah satu guru Duan Wuji dan Duan Wuyi. Gongsun Wuji telah berkultivasi secara tertutup sebelumnya, jadi Li Wuji telah menangani sendiri penyelidikan pembunuhan tersebut. Sekarang setelah Sekte Xuanyin akan memusnahkan Sekte Qingyun,
Gongsun Wuji tentu saja harus muncul. Selain itu, mereka berdua sedekat saudara, jadi Li Wuji tentu saja memberitahu Gongsun Wuji tentang kemungkinan bahwa Ye Xuan mungkin telah memperoleh beberapa harta karun dari seorang ahli alam kesatuan kuno. Karena sang patriark tidak mau repot-repot bergerak, maka kesempatan ini akan menjadi milik mereka. Wus, Li Wuji dan Gongsun Wuji saling menatap dengan mata penuh keserakahan. Dalam sekejap, aura alam sudan tingkat lanjut Li Wuji tersapu keluar. Dia mengeluarkan rantai yang memancarkan aura berwarna darah yang merusak. Ini adalah senjata Li Wuji, senjata roh tingkat tinggi. Jika seseorang terjerat oleh kekuatan berwarna darah dalam rantai itu, bahkan jika seseorang adalah seorang kultivator alam sudan, kekuatan dantian orang itu akan disegel sementara. Ye Xuan, cepatlah pergi. Melihat ini, Lin Qing menggertakkan giginya. Dia kemudian melesat ke langit di atas Gunung Qingyun. Dia harus menciptakan kesempatan bagi Ye Xuan untuk melarikan diri. Dia tidak boleh mati. Meskipun usahanya mungkin sia-sia, Lin Qing tetap bergerak tanpa ragu. Dia tidak ingin orang yang memberinya perasaan yang tidak dapat dijelaskan ini mati begitu saja. Dia hanya seorang kultivator alam sudan. Aku bisa mengatasinya. Ye Xuan tersenyum dan melambaikan tangannya sedikit. Kekuatan lembut langsung menyelimuti Lin Qing. Melihat ini, Lin Qing terkejut. Dia sebenarnya tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan ini. Dugaanku memang benar, orang ini telah mencapai alam inti emas. Sudah waktunya untuk menyelesaikan permusuhanku dengan Sekte Suanyin. Ye Xuan menggunakan jari-jarinya untuk membentuk pedang Qi dan menatap tanpa ekspresi ke arah Li Wuji, yang terbang ke arahnya. Di mata para pengikut Sekte Qingyun, Li Wuji secepat kilat, membuat mustahil bagi siapapun untuk menghindari serangannya. Namun, di mata Ye Xuan, Li Wuji selambat kura-kura. Li Wuji dan Gongsun Wuji juga termasuk dalam kelompok utama yang mengepung Ye Xuan hari itu. Justru karena itulah mereka berdua ingin melenyapkan akar permasalahan setelah mengetahui bahwa Ye Xuan masih hidup. Yue, Qingyan, perhatikan baik-baik. Aku akan menunjukkan cara menggunakan teknik-teknik ini. Tatapan mata Ye Xuan acuh tak acuh saat dia berdiri di udara, tetapi suaranya yang lembut tersampaikan kepada Yue dan Li Qingyan. Mendengar ini, keduanya tidak dapat menahan diri. Untuk tidak terkejut, jelas bahwa guru mereka ingin menggunakan pertarungannya dengan para tetua Sekte Suanyin untuk mengajari mereka. Jarak antara kedua belah pihak kurang dari 1000 meter, yang dapat dijembatani dalam sekejap mata. Rantai di tangan Li Wuji dipenuhi dengan darah dan esensi Qi yang membumbung tinggi ke langit, dan seperti sekelompok ular yang mencoba menjerat Ye Xuan. Melihat ini, senyum tipis muncul di sudut mulut Ye Xuan. Jari telunjuk dan jari tengahnya perlahan menyatu, lalu dia dengan lembut menebas ke depan. Meskipun itu hanya satu gerakan, itu mengandung Qi pedang yang tak ada habisnya. Qi pedang tiba-tiba muncul entah dari mana, dan menyapu ke arah Li Wuji seperti badai bab 99, satu serangan untuk satu orang. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Teknik pedang badai angin, peringkat hitam tingkat menengah. Di sekte tingkat atas, ini tidak dianggap sebagai teknik bela diri tingkat tinggi. Namun, saat badai Qi pedang ini muncul, pupil semua orang tiba-tiba mengerut. Klang-klang-klang. Ketika rantai berwarna darah mendarat di badai Qi pedang, Qi dan esensi darah yang memenuhi langit langsung terkoyak. Setelah itu, retakan muncul di rantai, yang terus bertambah banyak. Bagaimana ini mungkin? Melihat ini, ekspresi Li Wuji berubah. Kekuatan spiritual dalam dantiannya menyembur keluar untuk membentuk perisai energi yang kuat di depannya. Namun, semuanya sia-sia. Qi pedang Ye Xuan langsung menembus perisai energi dan Li Wuji. Apakah ini benar-benar Ye Xuan? Mata Li Wuji dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan kekuatan hidupnya mulai memudar. Mengapa orang ini begitu menakutkan? Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Dia telah membayangkan banyak kemungkinan, tetapi kemungkinan dia tidak dapat menahan satu pun gerakan lawannya bukanlah salah satunya. Terlebih lagi, dilihat dari ekspresinya yang santai, ini hanyalah serangan biasa, dan dia bahkan tidak menggunakan senjatanya. Jelas bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka berdua seperti perbedaan antara langit dan bumi. Cahaya di pupil Li Wuji akhirnya menghilang, dan tubuhnya menghantam tanah di bawahnya. Lingkungan sekitarnya menjadi sunyi. Li Wuji, tetua ke-9 dari Sekte Suanyin, seorang ahli tingkat atas di tahap lanjut alam sudan, telah terbunuh oleh jari lawannya.
Bagaimana ini mungkin? Gongsun Wuji, yang tidak jauh dari sana, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya ketika dia melihat apa yang telah terjadi. Dia sangat jelas tentang kekuatan Ye Xuan. Ketika dia mengepung yang terakhir saat itu, mereka dengan mudah mengalahkannya. Baru 2 bulan sejak itu, tetapi dia langsung membunuh Li Wuji, yang berada di level yang sama dengan Gongsun Wuji sendiri. Bagaimana ini mungkin? Seberapa mengerikankah kekuatan orang ini? Apakah dia berada di tahap tengah alam inti sejati atau tahap lanjutan dari alam inti sejati? Gongsun Wuji tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak segera berlari, dia akan menjadi mayat dingin. Wus! Gongsun Wuji segera menghentikan langkahnya, dan kemudian melarikan diri dengan panik ke arah Patriark. Karena kamu sudah datang, tinggallah sebentar. Melihatnya berlari, seringai muncul di sudut mulut Ye Xuan. Beberapa saat kemudian, dia perlahan mengangkat jari-jarinya lagi dan dengan lembut menyapu ke arah Gongsun Wuji. Tiba-tiba, badai Ki Pedang muncul lagi dan menyerbu Gongsun Wuji seperti badai yang dahsyat. Tidak, diiringi oleh raungan marah, badai Ki Pedang menelan Gongsun Wuji. Oh, benar, kamu juga ada di sini. Tiba-tiba, tatapan Ye Xuan beralih ke Guda, yang berada di antara kerumunan, dan dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Dalam sekejap, badai Ki Pedang lain muncul, menyapu ke arah Guda. Kali ini, berkedip-kedip dengan sambaran petir. Tebasan badai angin, peringkat hitam tingkat tinggi. Sialan, melihat ini, ekspresi Guda berubah drastis. Kekuatan mengerikan ini telah menguncinya dengan kuat. Li Wuji dan Gongsun Wuji telah dibunuh oleh Ye Xuan dengan mudah. Dengan kekuatannya yang terbatas, tidak mungkin dia bisa melakukan yang lebih baik. Terlebih lagi, serangan ini bahkan lebih mengerikan daripada 2 serangan sebelumnya. Jika itu mengenai dia, mungkin tidak ada abu yang tersisa untuk menguburnya. Namun, tepat saat badai Ki Pedang hendak menelan Guda, suara dengusan dingin bergema di langit. Aliran cahaya yang menyilaukan melintas, dan Ming Xue, pemimpin sekte Suanyin, tiba-tiba muncul di depan Guda. Matanya sedingin es, dan kekuatan inti emasnya menyembur keluar dari telapak tangannya. Dia kemudian menghantam badai Ki Pedang yang datang. Ledakan, kedua kekuatan dahsyat itu saling bertabrakan, dan langit serta tanah bergetar. Gelombang kejut mendatangkan malapetaka di sekitarnya. Itu seperti adegan dari film apokaliptik. Beberapa saat kemudian, Ming Xue melambaikan lengan bajunya lagi dan menghancurkan badai Ki Pedang yang ganas itu. Baru pada saat itulah lingkungan yang bergejolak itu berangsur-angsur tenang. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, pemimpin sekte. Guda menatap Ye Xuan dengan ketakutan di wajahnya, lalu membungkuk kepada Ming Xue dengan penuh rasa terima kasih. Ming Xue tidak memperhatikannya, tetapi menatap Ye Xuan dengan keterkejutan di wajahnya. Alam inti emas, pihak lain telah menyerang dengan santai, tetapi kekuatan serangan itu sebanding dengan seorang kultivator alam inti emas. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, Guda akan mati. Orang ini baru berusia 20 tahun, tetapi dia telah mencapai alam inti emas. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Hati Ming Xue dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Xuan akan menjadi seorang kultivator alam inti emas. Selain itu, dia bahkan tidak berpikir bahwa pihak lain telah mencapai alam inti sejati. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa mengerikan Ye Xuan, dia baru berusia 20 tahun. Begitu seorang kultivator mencapai alam formasi inti, kesulitan untuk menembus setiap alam minor sangat menakutkan. Namun, kenyataan berkata lain. Selain dia dan 2 wakil ketua sekte, hanya leluhur yang bisa menghadapi serangan biasa Ye Xuan. Selain mereka, para tetua formasi inti lainnya hampir pasti sudah tewas. Wan Sanhai melihat kejadian ini dan terpaku. Dia benar-benar tercengang. Dia sangat penasaran dengan tingkat kultivasi Ye Xuan yang sebenarnya, tetapi sayangnya, indera spiritualnya sama sekali tidak bisa merasakan apapun. Jadi ternyata kekuatan orang ini sangat mengerikan. Bahkan dia hanya akan mati jika dia berada di pihak penerima badai Ki Pedang itu. Orang harus tahu bahwa meskipun Wan Sanhai hanya berada di tahap tengah alam inti sejati, dengan dukungan niat pedangnya, kekuatannya sudah sebanding dengan seorang kultivator alam inti sejati tingkat lanjut. Meski begitu, dia tahu bahwa badai Ki Pedang akan membunuhnya. Dibandingkan dengan Wan Sanhai, para tetua sekte Huoli dan Sensan bahkan lebih terkejut. Apakah orang di depan mereka benar-benar Ye Xuan yang terluka parah yang seharusnya berada di ambang kematian?
Apakah orang ini bukan hanya seorang kultivator alam Sudan tingkat menengah? Bagaimana dia bisa membunuh Li Wuji dan Gongsun Wuji, yang merupakan kultivator alam Sudan tingkat akhir, hanya dengan satu serangan? Sungguh tidak dapat dipercaya, pemimpin Sekte Suanyin, Ming Sue, harus berhadapan langsung dengan badai Ki Pedang. Hati mereka dipenuhi dengan keraguan, keterkejutan, dan emosi rumit lainnya. Apakah orang ini benar-benar baru berusia 20 tahun? Bagaimana dia bisa mencapai alam inti emas di usia yang begitu muda? Ini terlalu mengerikan. Bab 100, hari ini, aku akan memberimu kesempatan. Penerjemah, terjemahan Endless Fantasy Editor, terjemahan Endless Fantasy. Pada saat yang sama, Ming He, yang baru saja berdiri dengan santai di udara, tiba-tiba bergerak. Ye Xuan, Ming He mengangkat kelopak matanya sedikit dan perlahan mengucapkan dua kata. Tangan di belakang punggungnya mengendur. Ye Xuan benar-benar membunuh Li Wuji dan Gongsun Wuji di hadapannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terhadap martabatnya. Dia tidak tahu bahwa Ye Xuan sekuat itu, jadi bahkan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dua tetua telah jatuh. Sekte itu telah menderita kerugian serius. Kamu baru berusia 20 tahun, tetapi telah mencapai alam inti emas. Anak muda, kamu memang seorang jenius kelas atas. Dalam 500 tahun ini aku hidup, di antara para jenius yang pernah kulihat, kamu berada di peringkat 3 teratas. Ming He menatap Ye Xuan tanpa ekspresi, dan suaranya yang acuh tak acuh bergema di langit. Tapi masa mudamu juga merupakan kelemahan fatalmu. Kamu tidak cukup kuat, meskipun kultivator alam inti emas itu kuat, dari sudut pandangku, kau hanyalah semut yang cukup kuat. Begitu dia selesai berbicara, tekanan yang sangat mengerikan tiba-tiba turun. Di tengah lautan tekanan yang luas ini, bahkan tanah tidak bisa berhenti bergetar. Ini adalah kekuatan seorang ahli alam formasi inti puncak. Ketika orang banyak melihat ini, mereka tercengang. Tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar, dan beberapa praktisi yang lebih lemah bahkan langsung berlutut di tanah. Bahkan para tetua Sekte Suanyin merasakan tekanan itu. Namun, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Sekte Qingyun tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Wan Sanhai dan para tetua lainnya putus asa. Terbebani oleh tekanan yang mengerikan ini, mereka bahkan tidak bisa mengangkat jari untuk melawan. Anak muda, kau seharusnya merasa terhormat. Karena kau akan mati di tangan seorang ahli alam formasi inti puncak. Begitu dia selesai berbicara, Ming He melangkah maju dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Konyol, pada saat ini, tawa dingin tiba-tiba terdengar, diikuti oleh munculnya kekuatan yang tak berujung dan tampaknya tak terbatas. Dalam sekejap, tekanan mengerikan yang awalnya membebani semua orang tiba-tiba menghilang. Para pembudidaya Sekte Qingyun, hari ini, aku, Ye Xuan, akan memberimu kesempatan. Begitu dia selesai berbicara, pedang pembunuh dewa tiba-tiba muncul di tangan Ye Xuan. Hembusan angin kencang tiba-tiba bertiup. Memegang pedang pembunuh dewa di tangannya, Ye Xuan berdiri di udara. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Dia menatap Ming He dengan tenang, seolah-olah dia adalah dewa pedang yang berdiri dengan gagah di atas segalanya di dunia. Ketika semua orang melihat ini, mereka terkejut. Beberapa saat kemudian, pedang Qi yang seluas lautan, dan tak terbatas seperti bintang-bintang, membubung ke langit sambil memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Pedang Qi dipenuhi dengan kekuatan yang mendominasi, yang langsung menghancurkan tekanan yang diberikan Ming He. Ye Xuan, dengan satu pedang, menekan seluruh dunia. Seolah-olah dia adalah dewa pedang yang memandang rendah dunia. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat mendominasi. Adegan ini terukir dalam di hati banyak kultivator. Bertahun-tahun kemudian, ada sebuah legenda yang diturunkan di Sekte Qingyun yang menggambarkan keberanian dan kebesaran seorang ahli yang tak tertandingi yang telah menggunakan satu pedang untuk mengguncang langit dan bumi, menyelamatkan sekte tersebut dari bahaya. Pedang Qi yang mengerikan dan tirani mengamuk dengan liar, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Ini adalah fisik penguasa pedang. Ye Xuan. Semua orang merasakan tekanan mengerikan yang awalnya membebani tubuh mereka tiba-tiba menghilang. Energi pedang Ye Xuan tampaknya tak tertandingi. Pada saat ini, aliran cahaya yang cemerlang melintas, dan sosok Ming He tiba-tiba muncul tidak jauh dari Ye Xuan. Kemenangan telah dalam genggamannya, tetapi ekspresi arogannya kini hilang. Yang menggantikannya adalah rasa takut yang luar biasa. Puncak alam formasi inti.
Ye Xuan sebenarnya berada di alam yang sama dengannya. Ming He menjadi benar-benar gila. Ini terasa lebih konyol daripada jika seorang ahli alam kesatuan tertinggi tiba-tiba muncul di dinasti kian besar. Ye Xuan baru berusia 20 tahun, tetapi dia telah mencapai puncak alam formasi inti. Apakah orang ini benar-benar manusia? Dia telah berkultivasi selama ratusan tahun, dan membantai banyak orang untuk mengumpulkan cukup energi dan esensi darah, untuk mencapai puncak alam formasi inti. Meskipun ini terkait dengan fondasi kultivasinya yang rusak, itu sudah cukup untuk menunjukkan kepada semua orang betapa sulitnya bagi para kultivator untuk mencapai puncak alam formasi inti. Bagaimana ini mungkin? Pupil Ming He tiba-tiba mengerut, matanya melotot karena tidak percaya. Hehe, kenapa tidak mungkin? Semuanya mungkin jika aku terlibat. Ye Xuan berdiri di udara, tubuhnya memancarkan ki pedang yang mendominasi yang tampaknya dapat merobek ruang. Kau hanyalah sampah yang menghabiskan ratusan tahun berkultivasi sebelum berhasil mencapai puncak alam formasi inti. Lagi pula, kau hanyalah sampah yang mengandalkan pembantaian manusia untuk mengumpulkan ki dan saripati darah mereka. Baru saat itulah kau nyaris mencapai persyaratan untuk maju ke puncak alam pembentukan inti. Kata-kata Ye Xuan dipenuhi dengan aura yang mendominasi, dan setiap kata ditujukan ke hati Ming He. Ekspresi Ming He langsung berubah jelek. Jika aku ingin membunuhmu, itu semudah meremukkan semut. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat pedang pembunuh dewa. Dia mengarahkan ujung pedang yang tajam itu ke arah Ming He, dan kemudian dia mengucapkan kata-kata berikut dengan sangat jelas. Hari ini, Sekte Suanyin akan dihancurkan. Bocah sombong. Mendengar ini, Ming He menjadi marah. Dia mengulurkan tangannya, dan tombak hitam panjang tiba-tiba muncul. Semua kultivator Sekte Suanyin, ikuti petunjukku dan bunuh anak ini. Tubuh Ming He dipenuhi dengan energi yang melonjak, dan suaranya bergema di langit seperti guntur. Keduanya berada di puncak alam formasi inti, dan akan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Ming He ingin memanfaatkan kekuatan gabungan dari Sekte Suanyin untuk membunuh Ye Xuan. Darah dunia bawah dan para tetua sekte gelap misterius telah membatu di tempat ketika Ye Xuan membunuh Li Wuji dan Gongsun Wuji dengan metode seperti kilat. Untuk dapat mengatasi tekanan leluhur dengan begitu mudah, alam sejati lawan langsung muncul. Ye Xuan, dia benar-benar telah melangkah ke alam formasi inti yang lengkap. Untuk sesaat, seolah-olah mereka telah disambar petir. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan ini sejenak. Baru setelah suara sungai Nether tiba-tiba meledak di benak mereka, mereka kembali sadar. Kami akan mematuhi perintah leluhur. Dalam sekejap, semua praktisi kultivasi dari Sekte Gelap Misterius tiba-tiba meledakkan kekuatan di tubuh mereka, berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang Ye Xuan bersama-sama. Melihat ini, ekspresi Ye Xuan tidak berubah sama sekali. Menyerangnya dari segala arah, itu juga bagus. Dia tidak perlu membunuh mereka satu persatu.